Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 24 Juli tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode PSAP ya. Oke, PSAP hari ini dia berhasil menguat ya 8,99% di harga penutupan di 194. Penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, untuk pergerakannya cukup menarik ya. Saat ini MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham PSAP. Ini kalau kita perhatikan di sini ada area resisten di area harga kisaran 198 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry saham PSAP, ini bisa memanfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat ya. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area 198, maka pergerakan PSAP berpotensi akan kembali koreksi. Dan kalau misalkan koreksi, dia tentunya akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini kita bisa perhatikan area supportnya di area harga kisaran 188 atau di area support MA5. Jadi selama pergerakan saham PSAP ini masih berada di atas garis MA5, maka PSAP berpulang dia akan melanjutkan penguatan dan target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga 214. Oke, next kemudian ada saham kode Arto. Oke. Untuk Arto ini juga hari ini berhasil menguat ya, dia menguat 5,86%. Oke, di harga penutupan di 2530. Penguatan harga dari saham Arto ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area resistance terdekat yang berpotensi akan dituju oleh saham Arto yakni di area resistance di garis MA 200 di area harga kisaran 2640 ya. Ini masih cukup menarik, mudah-mudahan pergerakan saham Arto mampu mencapai area resistance di garis MA 200 di range harga kisaran 2640. Oke, next kemudian ada saham kode Cleo. Oke, untuk saham Cleo pergerakannya masih berada di bawah garis MA20 ya. MA20 saat ini merupakan area resisten yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Cleo yang di area harga kisaran 1240 ya. Jadi ini masih cukup menarik. Di selama pergerakan saham Cleo ini masih berada di atas garis MA5, tentunya saham Cleo ini masih berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resisten di harga 1240 ya di area MA20. Oke. Next kemudian ada saham kode nikel NICL. Oke, NICL dia sudah mendekati area resistance di 250 ya. Jadi area harus hati-hati. Oke. Hari ini dia menguat ya 5,8% di 248. Jadi kalau misalkan ingin entry posisi untuk saham nikel ini bisa manfaatkan atau menunggu adanya momentum koreksi ya di area support MA5. Kalau misalkan dia berhasil mantul dari area MA5 di range harga kisaran 228 230, maka saham nikel ini berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 284 hingga 286 ya. Oke, ini masih cukup menarik. Jadi bisa ditunggu di area support MA5 di area harga kisaran 228 hingga 230. Oke, next kemudian ada saham kode EMTK. Oke. Untuk saham MTK ini juga masih cukup menarik ya. Pergerakannya masih ada di atas garis MA20. Hari ini dia berhasil menguat 3,3% di harga penutupan di 438. Penguatan dari saham MTK ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target terdekat untuk saham MTK ini di area harga kisaran 462 ya. Ini ada area resisten. Oke. Jadi area support yang masih bisa diperhatikan atau kita jadikan area entry beli ya di area MA5 di harga kisaran 430 hingga 434. Selama pergerakan saham MTK ini masih berada di atas garis MA20, saham ini masih cukup menarik dan masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode MPMA. Oke, MPMA. Untuk saham MPMA, oke, dia tepat ada di area MA 200 ya. Dan kalau kita amati MPMA ini juga berhasil ditutup di garis MA20. Oke, jadi area support yang masih bisa kita pantau ya di area harga kisaran 625 ya di MA20. Selama pergerakan saham MPMA ini masih berada di atas garis MA20, maka MPMA berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 675. Kalau 675 berhasil ditembus, tentunya dia akan kembali menguat dan target resistance selanjutnya di area harga 725. Oke, next kemudian ada saham kode TLKM. Oke. Untuk TLKM dia berada di atas garis MA20 ya untuk penguatannya. Hari ini dia menguat 1,94% di harga penutupan di 3160.
Namun kalau kita perhatikan volumenya ini, masih lebih kecil ya dibanding dengan volume di hari-hari sebelumnya. Oke, area support untuk saham TLKM ini ada di area MA20 di range harga kisaran 3.110-an ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan saham TLKM ini mampu ditahan di atas area support MA20. Target terdekat di sini ada area resistance di harga kisaran 3.280 ya. Kalau 3280 berhasil ditembus, dia akan menguji area resistance selanjutnya di area resistance di garis MA200 di range harga kisaran 3470. Oke. Next kemudian ada saham kode Tower TOWR. Oke, untuk saham Tower ini juga menarik. Dia masih berada di atas garis MA20. Harga hari ini dia menguat 1,92% di harga penutupan di 795. Oke. Target kenaikannya di ada area resistance di area harga kisaran 820 ya. Kalau misalkan 820 ini berhasil tembus, maka saham Tower berpeluang akan kembali menguat dan targetnya ada area resistance selanjutnya di area MA200 di harga kisaran 850. Selama pergerakan saham Tower ini masih tertahan di atas garis MA20, maka saham Tower ini cukup menarik dan masih berpeluang dia akan menguat. Resiko terjadi kalau misalkan tower ini jebol dari garis MA20 ya. Ini kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, dia berpeluang akan kembali turun ya untuk pergerakannya. Oke, next kemudian ada saham kode Adaro. Oke. Untuk saham Adaro hari ini koreksi ya. Oke, dia sempat ada di harga tertingginya hari ini di 3240. Jadi bagi yang ingin entry di saham Adaro lebih baik tunggu dulu. Ini kita bisa mengamati ini ada area support MA5 di harga kisaran 3060-an ya. Kalau misalkan di area harga 360 ini dia berhasil mantul, maka ini adalah peluang untuk kita entry. Karena kalau dia mantul dari area di atas area MA5, maka pergerakan saham Adaro berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya ya. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia jebol dari garis MA5 nih, dari support MA5, maka kita bisa tunggu di area support selanjutnya di area MA20 ya. Jadi kuncinya ada di area MA5. Mudah-mudahan MA5 ini bisa menahan pergerakan atau penurunan dari saham Adaro. Oke, next kemudian ada saham kode UNTR. Oke. Untuk saham UNTR hari ini juga koreksi ya, dia minus 1,78% dan hari ini ditutup di harga penutupan 24.850. Oke. Ini masih terpantau uptrend, pergerakannya masih ada di atas garis MA200 dan MA5. Jadi MA5 ini merupakan area support terdekat atau area support selanjutnya yang mana area ini nanti berpotensi akan dituju oleh saham UNTR. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham UNTR bisa memantau area support MA5 di area harga kisaran 24.610-an. Kalau misalkan di area harga ini dia berhasil mantul, maka pergerakan saham UNTR berpeluang dia akan kembali menguat dan targetnya di sini ada area resistance di garis di area harga kisaran 26.400 ya. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.